Ibu mertua selalu menghinaku karena aku miskin. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku Sekar. Aku hanyalah anak buruh tani. Ayahku bekerja sebagai penggarap sawah milik tetangga. Sementara ibuku adalah seorang penjual sayuran keliling. Hidup kami sederhana, penuh perjuangan, dan jauh dari kata mewah. Setiap hari dihabiskan untuk bekerja keras, mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan yang seringkali terasa serba kurang. Aku tak pernah merasa malu dengan latar belakang keluargaku. Meski kadang-kadang orang-orang di kampung menatap kami dengan pandangan kasihan atau merendahkan. Namun di balik kesederhanaan itu, ada satu hal yang membuat hidupku sedikit lebih indah. Mas Rizky. Dia adalah anak juragan beras terkaya di kampung ini. Pria yang dikenal tak hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena sifatnya yang rendah hati dan ramah. Meski dunia kami jauh berbeda, Mas Rizky sering memperlihatkan sikap yang hangat dan perhatian padaku. Aku tak pernah menyangka bahwa pria seperti dia akan memperhatikan gadis kampung sepertiku. Hari itu, hidupku berubah ketika Mas Rizky dengan tiba-tiba mengatakan perasaannya padaku. Saat itu, rasanya seperti mimpi. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Mas Rizky, anak juragan beras, bisa menyukaiku, seorang anak buruh tani? Perasaanku bercampur aduk antara bahagia dan masih tak percaya. Namun di dalam hatiku, keraguan itu tetap ada. Perbedaan status sosial kami terlalu besar, dan aku tidak yakin apakah cinta saja cukup untuk mengatasi segala perbedaan yang ada. Dunia Mas Rizky penuh dengan kemewahan, sedangkan aku tumbuh di tengah kehidupan yang serba kekurangan. Aku takut, bukan hanya pada kehidupan baru yang akan aku jalani, tetapi juga pada bagaimana keluarganya akan memandangku. Aku takut dianggap tidak pantas. Takut dianggap hanya memanfaatkan kekayaan mereka. Meski aku berulang kali menolak lamaran Mas Rizky, dia tidak menyerah. Aku merasa tak pantas berada di dunia mewahnya. Aku hanyalah gadis kampung yang tumbuh di tengah kesederhanaan. Keluarga Mas Rizky memiliki reputasi besar di kampung, dengan kekayaan yang melimpah dari bisnis beras mereka. Aku takut menjadi beban, takut tak diterima, dan terutama takut dipandang rendah oleh keluarganya. Namun Mas Rizky tetap bersikeras. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Yang aku inginkan adalah kamu, kata Mas Rizky dalam satu pertemuan yang tak terlupakan. Akhirnya, aku menyerah pada desakan keluargaku dan menerima lamarannya. Aku merasa cemas akan masa depan yang tidak kuketahui. Hari pernikahanku tiba dengan segala kemewahan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tenda megah terpasang di halaman rumah Mas Rizky, dihiasi dengan bunga-bunga mahal yang harum semerbak. Para tamu datang dengan pakaian mewah, mobil-mobil mewah berjejeran di sepanjang jalan desa. Semuanya nampak begitu berkilau, seperti sebuah mimpi indah bagi orang lain. Namun bagiku, ini semua adalah mimpi buruk. Aku merasa tersesat di dunia yang bukan milikku. Seolah-olah aku berada di panggung sandiwara yang asing dan tidak nyaman. Aku anak buruh tani sederhana, kini menikah dengan Mas Rizky, anak juragan beras terkaya di kampungku. Perbedaan status sosial kami seperti jurang yang begitu lebar, dan aku tidak tahu bagaimana harus menjembatani jurang itu. Meskipun Mas Rizky selalu bersikap lembut, penuh cinta, dan meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja, rasa cemas terus menghantui hatiku. Bagaimana mungkin aku bisa bertahan di dunia yang begitu berbeda ini? Kecemasan itu semakin nyata saat aku melihat tatapan sinis dari keluarga besar Mas Rizky, terutama ibunya. Sejak awal, ibu mertua tidak pernah setuju dengan pernikahan kami. Saat Mas Rizky melamarku, ia dengan tegas menolaknya, berusaha melarang anaknya menikah denganku, gadis yang hanya dianggapnya sebagai anak buruh tani yang tidak sepadan. Namun Mas Rizky tetap bersikeras, memohon restu dari keluarganya. Ayah Mas Rizky akhirnya melunak.
Mungkin karena dia tak tahan melihat anak satu-satunya kehilangan kebahagiaan jika pernikahannya denganku tidak direstui. Tetapi tidak demikian dengan ibunya, yang selalu memandang rendah diriku dan keluargaku. Ketika prosesi pernikahan selesai dan kami tiba di rumah keluarga Mas Rizky yang megah, ketegangan semakin terasa. Rumah besar itu terlihat begitu indah, dengan hiasan dan perabotan yang semuanya serba mahal. Namun aku tidak bisa menikmati keindahan itu. Begitu aku menginjakkan kaki di rumah itu, aku bisa merasakan dinginnya suasana. Tatapan sinis ibu mertua yang mengarah kepadaku membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Wah, seneng banget ya kamu Sekar. Bisa hidup senang dengan kemewahan dari anakku. Kalimat itu terucap dengan tajam dari bibir ibu Mas Rizky saat pertama kali aku memasuki rumah itu sebagai menantunya. Aku tertegun, tak tahu harus berkata apa. Tubuhku membeku mendengar sindiran itu. Matanya menyelidik, seolah-olah aku adalah penipu yang hendak mengambil alih kekayaan mereka. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pisau. Mas Rizky yang mendengar itu mencoba menengahi. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Sekar mencintaiku, dia tidak seperti apa yang ibu kira. Namun sang ibu hanya mendengus sinis. Cinta? Apa gadis seperti dia tahu apa itu cinta? Yang dia tahu hanyalah uang. Kamu buta, Rizky. Gadis ini akan mempermalukan kita. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang hendak tumpah. Momen yang seharusnya menjadi hari yang paling bahagia dalam hidupku justru dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpastian. Setiap hari setelah pernikahan itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tidak ada satupun hari yang berlalu tanpa sindiran atau ejekan dari ibu mertua. Keesokan paginya, saat aku bangun untuk membantu pekerjaan rumah, ibu mertua berkata dengan suara dingin, "Tidak perlu, nanti kamu malah merusaknya. Kamu tidak terbiasa dengan perabotan mahal ini kan?" Aku hanya bisa menunduk, berusaha tetap tenang, berusaha tetap kuat. Mas Rizky selalu berusaha mendukungku, namun tidak bisa selalu berada di sisiku. Setiap kali dia keluar untuk bekerja, aku harus menghadapi ibu mertuaku seorang diri. Mertuaku bahkan memperlakukan keluargaku dengan cara yang lebih buruk lagi. Setiap kali ayah dan ibuku berkunjung, mereka hanya mendapatkan senyuman dingin dan ucapan yang penuh sindiran dari ibu Mas Rizky. Kalian pasti bahagia kan sekarang? Putri kalian sudah menikah dengan keluarga kaya, ucapnya suatu hari ketika orang tuaku datang untuk berkunjung. Ayahku, meskipun terpukul oleh ucapannya itu, hanya bisa tersenyum tipis dan menahan diri. Namun aku tahu betapa dalamnya rasa sakit itu. Ayah dan ibuku selalu mengajarkanku untuk menghormati orang lain, meskipun mereka tidak menghormatimu. Dan itulah yang kulakukan. Setiap kali ibu mertua menyakitiku dengan kata-katanya, aku memilih diam. Setiap hinaan yang terlontar, kutelan sendiri, meski perihnya membekas di hatiku. Meskipun begitu, aku mulai merasakan beban yang semakin berat setiap hari. Kehidupan pernikahan yang kuimpikan ternyata tidak seindah bayanganku. Aku mencintai Mas Rizky, tetapi perbedaan di antara kami membuatku merasa terasing. Aku merasa seperti orang luar di rumah ini, tak pernah benar-benar diterima. Sementara itu, ibu mertuaku semakin gencar menunjukkan ketidaksukaannya. Tak ada hari yang berlalu tanpa sindiran tajam dari bibirnya, membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Rumah megah ini menjadi seperti penjara emas bagiku. Aku merasa terjebak di dalamnya, tak mampu melarikan diri dari rasa sakit dan ketidakadilan. Meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik, memenuhi tanggung jawabku sebagai menantu, semuanya terasa sia-sia. Bagiku, cinta Mas Rizky adalah satu-satunya harapan yang membuatku bertahan. Namun sampai kapan aku akan bisa bertahan? Sampai kapan aku akan bisa menghadapi hinaan dan cercaan ini? Kecemasan dan kesedihan itu terus menggerogoti hatiku setiap harinya. Aku ingin percaya bahwa suatu hari nanti, ibu mertuaku akan luluh, bahwa dia akan melihatku sebagai menantu yang pantas, bukan hanya anak buruh tani yang dianggap tak punya nilai.
Namun setiap hari harapan itu terasa semakin jauh. Setiap hari terasa seperti ujian bagi kesabaran dan kekuatanku. Tak ada pagi yang berlalu tanpa kata-kata pedas dari ibu mertuaku. Setiap kali Mas Rizky berangkat bekerja, meninggalkanku sendirian di rumah mewah ini, ibu mertuaku seolah mendapat panggung untuk melampiaskan segala kebenciannya padaku. Seolah keberadaanku di rumah ini adalah kesalahan besar yang tak termaafkan. Pagi itu, meski masih dalam tekanan dari ibu mertuaku, aku mencoba melakukan hal yang aku bisa dengan menyiapkan sarapan untuk keluarga. Tangan-tanganku sibuk menggoreng telur dan menyiapkan kopi. Meski tubuhku lelah penuh tekanan, aku hanya ingin melakukan tugasku sebagai istri dan menantu yang baik. Tapi sepertinya tidak ada satupun yang cukup di mata ibu mertuaku. "Hai Sekar, kamu itu cuma anak buruh tani. Jangan kira bisa hidup enak dengan uang kami." Suara ibu mertua terdengar dingin dan penuh ejekan dari balik pintu dapur. Aku terdiam, berusaha untuk tidak terpancing emosi, meskipun dadaku bergejolak. "Tidak perlu repot-repot. Toh apa yang kamu lakukan pun tidak akan ada gunanya. Lagian, aku juga tidak sudi makan dari tangan orang miskin seperti kamu." Matanya menatap tajam ke arahku, seolah-olah ingin menusuk jiwaku. Aku mencoba sabar, mencoba menerima setiap kata kasar yang dilontarkan padaku. Meskipun hatiku terluka, aku hanya menunduk dan tetap melakukan tugas-tugasku. Aku sadar, di mata ibu mertuaku, aku tidak lebih dari gadis miskin yang dianggap mempermalukan keluarganya. Segala sesuatu tentang diriku selalu salah di matanya. Bahkan upayaku untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup keluarga Mas Rizky selalu dianggap sebagai cara untuk mencuri kenyamanan dari keluarga mereka. "Kamu pikir dengan menikah dengan Rizky, semuanya akan mudah bagimu?" lanjutnya dengan nada sinis. "Kamu hanya membebani keluarga ini. Rizky seharusnya bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih pantas darimu. Tetapi dia malah memilihmu, seorang gadis kampung yang miskin." Sakit. Kata-katanya tajam seperti duri yang menusuk di hatiku. Aku ingin menjawab, ingin membela diriku, tetapi suara hatiku menahan. Apa gunanya? Setiap kata yang keluar dari mulutku hanya akan memperburuk situasi. Aku lebih memilih diam, membiarkan ibu mertuaku melontarkan semua kebenciannya. Sementara aku menelan pahitnya dalam-dalam. Malam hari ketika Mas Rizky pulang, aku berusaha menutupi rasa sakitku dengan senyum. Baginya, aku ingin nampak kuat. Bagaimanapun, Mas Rizky selalu bersikap lembut dan penuh perhatian. Dia seringkali bertanya apakah aku baik-baik saja, dan aku selalu menjawab dengan anggukan kecil. Meski di dalam hatiku, lukaku semakin membesar. "Bagaimana harimu, Sekar?" tanya Mas Rizky saat kami duduk berdua di kamar setelah hari yang panjang. Dia selalu berusaha menghabiskan waktu denganku setelah pulang bekerja. Dan ini adalah saat-saat yang paling kunikmati. "Baik-baik saja, Mas," jawabku, memaksa senyum tipis di bibirku. Meskipun aku tahu Mas Rizky mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tak pernah benar-benar tahu seberapa dalam luka yang kurasakan akibat perlakuan ibu mertuaku. Seringkali aku berpikir untuk menyerah. Apa gunanya bertahan di rumah ini jika setiap hari aku harus menelan hinaan dan rasa sakit yang sama? Apa gunanya bertahan dalam pernikahan ini jika tidak ada satupun yang menghargaiku di sini selain Mas Rizky? Namun cinta Mas Rizky membuatku tetap bertahan. Dia adalah alasan mengapa aku berusaha sabar dan kuat, meskipun setiap hari terasa seperti neraka. Aku tahu Mas Rizky mencintaiku, tapi aku juga tahu dia tidak pernah sepenuhnya mengerti apa yang kurasakan. Bagaimana mungkin dia mengerti? Setiap kali Mas Rizky pulang, ibu mertuaku selalu berubah menjadi sosok yang berbeda, lebih tenang, lebih anggun, seolah-olah semua penghinaan yang pernah terlontarkan darinya tidak pernah terjadi. Dia pandai menutupi kebenciannya, membuatku nampak seperti orang yang berlebihan jika aku mengeluh. Pernah suatu malam, aku mencoba untuk berbicara tentang perlakuan ibu mertuaku kepada Mas Rizky. "Mas, Ibu sepertinya tidak menyukaiku."
Ucapku pelan, ragu-ragu. Mas Rizky menatapku dengan penuh perhatian. Namun aku tahu kata-kataku tidak akan pernah bisa sepenuhnya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan terlalu dipikirkan sayang. Mungkin ibu hanya butuh waktu untuk menerima kamu. Jawabnya dengan lembut, membelai pipiku. Kamu tahu kan, ibu selalu perfeksionis dan sulit percaya sama orang baru. Tapi aku yakin kok, dia akan menyayangimu seperti aku menyayangimu. Aku mengangguk. Meskipun jauh dari dalam hatiku, aku tahu kenyataannya tidak sesederhana itu. Bagi ibu mertuaku, aku bukan hanya menantu baru yang butuh diterima, tapi aku adalah simbol dari kegagalan. Aku tidak akan pernah bisa mencapai standar yang dia tetapkan. Aku tidak pernah cukup baik untuk keluarga ini. Setiap pagi, penghinaan itu terus berulang. Sindiran ibu mertua seolah menjadi rutinitas yang tidak terhindarkan. Meskipun begitu, aku tetap mencoba bertahan. Ada satu hal yang terus aku yakini. Aku menikah karena cinta, bukan karena kekayaan atau status sosial. Tetapi sayangnya, di mata ibu mertua, itu tidak pernah cukup. Berkali-kali aku berpikir, sampai kapan aku bisa terus bertahan? Bisakah aku menemukan tempatku di rumah ini? Atau akankah aku selalu menjadi orang luar yang tak pernah diterima? Hati kecilku terus berharap bahwa suatu hari nanti, ibu mertua akan melihatku dengan pandangan yang berbeda. Bahwa dia akan melihat ketulusan cintaku pada Mas Rizky dan menerima aku, meskipun berasal dari keluarga yang sederhana. Layak mendapatkan kebahagiaan di sisi putranya. Namun setiap hari, harapan itu terasa semakin jauh. Setiap hari terasa seperti medan pertempuran, bukan pertempuran fisik, tetapi pertempuran batin yang menguji kesabaranku. Aku berusaha keras untuk menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, dan bagian dari keluarga ini. Meski apapun yang kulakukan selalu salah di mata ibu mertua, rasanya tak ada satu langkah pun yang tidak dikritik. Penghinaan demi penghinaan selalu hadir, seperti bayangan-bayangan yang mengikuti setiap saat. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kurasakan tubuhku lelah, tetapi pikiranku memaksa untuk terus bangkit. Seperti biasanya, aku memulai hari dengan menyiapkan sarapan untuk keluarga, meskipun aku tahu bahwa ibu mertua tak akan pernah mau memakan masakanku. Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha melakukan yang terbaik, meskipun dalam hatiku aku tahu tidak ada yang akan pernah benar bagi ibu mertua. Aku mencoba membantu membersihkan rumah, mengatur dapur, menyapu halaman, segala hal yang menurutku bisa sedikit meringankan beban di rumah ini. Namun setiap kali aku mencoba membantu, ibu mertua selalu melihatnya dengan tatapan yang penuh curiga. "Hai Sekar, kamu gak usah repot-repot, gak perlu berpura-pura. Kami tahu kok, kamu hanya ingin kekayaan kami kan?" Ucapnya tanpa ragu saat aku selesai mengepel lantai ruang tamu. Kalimat itu menusuk hatiku, membuatku kembali terdiam. Aku tidak pernah menginginkan kekayaan keluarga ini. Yang kuinginkan hanyalah diterima. Aku ingin menjadi bagian dari mereka, bukan karena status, tetapi karena cintaku pada Mas Rizky. Tapi di mata ibu mertua, ketulusanku seolah selalu diabaikan, tertutupi oleh prasangka buruk yang tak pernah hilang. Setiap hari, aku merasa semakin tersisih, semakin jauh dari impian untuk hidup harmonis. Suatu sore, ketika aku selesai mencuci piring di dapur, aku mendengar ibu mertua berbicara di ruang tengah dengan suara yang jelas dan penuh sindiran. Sebenarnya, Rizky bisa saja mendapatkan wanita yang lebih baik, bukan perempuan miskin kayak Sekar. Lihat saja tuh, perempuan miskin itu tidak tahu apa-apa selain menyusahkan. Kayaknya mungkin Rizky kena pelet sama Sekar, katanya berbincang dengan ibu-ibu arisan yang sering datang ke rumah. Aku tertegun di balik pintu dapur, mendengarkan dengan hati yang terluka. Seberapa keras pun aku untuk mencoba, sepertinya tidak ada yang bisa mengubah pandangan ibu mertua terhadapku. Rasanya, segala usahaku sia-sia. Air mata yang kutahan sepanjang hari, akhirnya menetes tanpa bisa kubendung.
Aku tahu bahwa aku harus tetap kuat, namun kadang kesabaran itu terasa begitu tipis. Malam harinya, ketika Mas Rizky pulang, aku mencoba menyembunyikan rasa pedih di balik senyum yang kupaksakan. Aku tidak ingin membuat Mas Rizky khawatir atau menambah beban pikirannya. Dia sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya, dan aku tidak ingin menambah masalah rumah tangga kami dengan keluh kesahku. Namun di balik senyuman kecil itu, pikiranku kacau. Setiap penghinaan dari ibu mertua terus berputar di kepalaku, membuat hatiku semakin terluka. Mas Rizky seolah tak pernah melihat sisi gelap dari rumah ini. Di matanya, kami adalah keluarga yang harmonis, karena dia tidak pernah benar-benar menyaksikan sikap ibunya terhadapku. Setiap kali Mas Rizky ada di rumah, ibu mertua berubah menjadi sosok yang berbeda, lebih tenang, lebih ramah, seolah-olah tidak pernah ada masalah. Aku selalu berusaha menutupi rasa sakit ini dari Mas Rizky. Aku tahu betapa besar cintanya padaku, dan aku tidak ingin menyakitinya dengan kenyataan bahwa ibunya membenciku. Namun semakin lama, semakin sulit bagiku untuk bertahan tanpa merasa bahwa aku sedang kehilangan diriku sendiri. Setiap hari, aku merasa lebih kecil, lebih tidak dihargai. Pernah suatu malam, ketika aku sendirian di kamar, aku berpikir untuk menyerah. Mungkin ibu mertua benar. Aku tidak pantas untuk hidup di rumah ini, tidak layak untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Mungkin dengan pergi, semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku kembali mengingat Mas Rizky. Dia adalah satu-satunya alasan aku untuk bertahan. Satu-satunya harapan yang membuatku terus melangkah meski penuh dengan rasa sakit. Hari itu, ketika aku sedang membereskan rumah, suasana rumah tiba-tiba berubah tegang. Ibu mertuaku dengan wajah memerah dan mata penuh amarah, memanggilku dengan nada yang menusuk. "Sekar, apa kamu tidak tahu malu?" teriaknya saat aku baru saja menurunkan jemuran. Aku terkejut, jantungku berdebar kencang. "Ada apa, Bu?" tanyaku pelan, takut salah bicara. Ibu mertuaku langsung menyerang dengan kata-kata tajam. "Perhiasanku, gelang emas kesayanganku telah hilang. Dan aku tahu pasti kamu yang mengambilnya, kan?" Tuduhannya membuat dunia seakan runtuh di hadapanku. Tuduhan itu terasa terlalu kejam, begitu jauh dari kebenaran. "Bu, saya tidak tahu apa-apa soal gelang itu, Bu. Saya tidak pernah mengambil apapun," jawabku dengan suara gemetar. Air mata mulai menggenang di mataku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal sekecil itu? Namun ibu mertua tidak mau mendengarkan penjelasanku. "Jangan pura-pura tidak tahu. Sejak kamu masuk ke rumah ini, semuanya berubah. Kamu pikir kami tidak tahu apa yang kamu incar? Kamu hanya menginginkan harta keluarga kami saja, kan?" Seketika, suasana menjadi lebih panas saat Mas Rizky tiba-tiba muncul di tengah ketegangan. "Ada apa ini?" tanyanya, bingung dengan situasi yang dia lihat. Ibu mertua langsung menunjukku dengan penuh kemarahan. "Rizky, perempuan miskin ini mencuri gelang emasku. Aku yakin dia yang melakukannya." Mas Rizky terlihat terkejut. Dia menatapku dengan tatapan penuh tanya, mencari kepastian di mataku yang mulai dipenuhi air mata. "Sekar, apa itu benar?" Dengan air mata yang mulai jatuh, aku hanya bisa menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu apa-apa, Mas. Sungguh, aku tidak pernah menyentuh gelang itu," kataku dengan lirih. Melihat kondisiku yang begitu terpukul, Mas Rizky segera berdiri di sisiku, menggenggam tanganku dengan erat. "Bu, Sekar tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku tahu siapa dia. Dia tidak mungkin mencuri." Namun ibu mertuaku tidak mau berhenti. "Jangan bodoh kamu, Rizky. Kamu dibutakan oleh perempuan ini. Dia hanya datang ke sini untuk mengambil harta kita. Keluarga seperti dia tidak tahu malu." Saat itu, aku merasa benar-benar tak berdaya. Tuduhan ini terlalu berat untuk kuterima, dan aku hampir kehilangan harapan untuk diterima di keluarga ini. Aku tahu, apapun yang kulakukan tidak akan mengubah pandangan ibu mertua terhadapku. Namun tiba-tiba, ayah mertua muncul dari ruang tamu. Wajahnya terlihat tenang,
namun ada ketegasan di matanya. "Sudahlah, Bu, jangan terlalu keras pada Sekar," katanya, mencoba meredakan suasana. Ibu mertuaku tidak terima. "Bagaimana aku bisa tenang? Perhiasanku hilang. Aku yakin dia yang mengambilnya." Ayah mertua menarik nafas panjang sebelum berbicara. "Sebenarnya, aku yang menyimpan gelang itu, Bu," katanya, membuat seluruh ruangan terdiam. Semua mata terarah padanya. "Maksudmu apa, Pak?" tanya ibu mertua terlihat bingung. "Sebelum kamu menyadari gelang itu hilang, aku sudah memindahkannya ke tempat lain untuk diamankan. Aku lupa memberitahumu," ucap ayah mertua dengan tenang. Keheningan yang sangat canggung meliputi ruangan. Ibu mertua nampak terkejut dan terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Namun meski kenyataannya sudah jelas, wajah ibu mertua masih menyimpan amarah. Kali ini bukan hanya karena gelang yang hilang, tetapi karena malu telah menuduhku secara terbuka. Mas Rizky menatap ibunya dengan tatapan kecewa. "Bu, Sekar tidak bersalah. Apa sekarang ibu masih tidak mau menerima dia sebagai bagian dari keluarga kita?" Ibu mertua tidak menjawab. Wajahnya memerah karena malu, tapi bukan pengakuan yang keluar dari mulutnya. Sebaliknya, dia menatapku dengan lebih tajam, seolah semua ini adalah kesalahanku. Dia merasa terhina karena sudah menuduhku di depan semua orang, dan rasa malu itu membuat kebenciannya semakin besar. "Tetap saja, perempuan ini yang membawa masalah. Dia tidak pantas berada di sini," gumamnya dengan nada rendah, namun cukup keras untuk kudengar. "Kamu tidak tahu, Rizky, perempuan ini akan membawa lebih banyak masalah nantinya." Aku mencoba menahan tangis. Meski tuduhan itu tidak terbukti salah, aku masih merasa sangat terluka. Bukan hanya karena penghinaan itu, tetapi juga karena aku tahu apapun yang kulakukan tidak akan pernah cukup untuk menenangkan hatinya. Mas Rizky kembali membelaku. "Bu, tolong, Sekar adalah istriku, dan dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku mohon padamu, Bu, terimalah dia." Namun ibu mertua tetap keras. Dia tidak mengakui kesalahannya, malah semakin menjauh dariku. Hari itu, aku tahu hubungan kami tak akan pernah sama. Meski aku sudah berusaha sebaik mungkin, ibu mertua tetap melihatku sebagai ancaman bagi keluarganya. Malam itu, setelah semua orang pergi tidur, aku duduk di kamar, merenungi semua yang telah terjadi. Mas Rizky memelukku dengan erat, berusaha menghiburku. "Aku tahu ini berat, tapi aku ada di sini untukmu, Sekar. Jangan khawatir, semuanya akan membaik," bisiknya dengan lembut. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa perjuanganku baru saja dimulai. Ibu mertua tidak akan berhenti membenciku hanya karena salah paham kecil. Bahkan mungkin kebencian itu akan semakin dalam. Tapi demi cintaku pada Mas Rizky, aku bertekad untuk tetap bertahan. Seberapapun sulitnya perjuangan ini. Semua berubah pada suatu malam yang kelam. Suasana tenang di rumah tiba-tiba pecah ketika suara gaduh terdengar dari luar kamar. Aku dan Mas Rizky terbangun, terkejut oleh suara rintihan ibu mertua yang memecah keheningan malam. Dalam keadaan bingung, kami bergegas keluar kamar, berusaha memahami apa yang terjadi. Di ruang tamu, pemandangan yang mengerikan menyambut kami. Seorang pria bertopeng berdiri sambil mengacungkan pisau ke leher ibu mertua. Ayah mertua ternyata telah pingsan dipukul oleh pencuri itu. "Diam! Jangan ada yang bergerak!" teriaknya dengan suara berat dan menakutkan. Ibu mertuaku terlihat sangat ketakutan dan tidak berani berbuat apa-apa. Ketika rasa panik menyelimutiku, aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Melihat ibu mertua dalam posisi terancam, naluriku sebagai seorang istri dan seorang manusia mengalahkan rasa takutku. Aku tidak bisa membiarkan orang yang telah memberiku begitu banyak kesakitan ini dalam posisi bahaya. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah maju. Aku memang pernah belajar bela diri waktu SMA, jadi ada keberanian yang timbul dalam diriku. Perampok itu terkejut dengan kehadiranku. Sepertinya tidak mengharapkan ada orang lain yang berani melawan. "Mundur! Jangan sekali-kali mendekat," ancamnya.
Namun aku tetap berdiri di tempatku, tidak ingin mundur. Tapi takdir berkata lain. Dalam kekacauan itu, aku berhasil memukul perampok itu. Namun naasnya perampok yang dalam keadaan panik mengayunkan pisaunya ke arahku. Tanpa bisa ku menghindar, aku merasakan sakit yang luar biasa saat pisaunya menembus perutku. Aku jatuh ke lantai, sembari merasakan darah yang mengalir deras dari lukaku. Ibu Mas Rizky menjerit ketakutan melihatku terkapar. "Ya Tuhan, Sekar! Kamu tidak apa-apa!" Dia melangkah maju memelukku. Dan di saat itulah, aku melihat di matanya sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rasa bersalah yang mendalam. "Kenapa kamu melakukan ini?" Suaranya penuh kepanikan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ibu mertua melihatku bukan sebagai musuh atau penghalang, tetapi sebagai seorang pahlawan yang berani berkorban demi keluarganya. Dalam kondisi setengah sadar, aku mendengar suara Mas Rizky berteriak penuh rasa sakit. "Sekar, jangan tutup matamu, tetaplah bersamaku." Dan kemudian segalanya menjadi gelap. Ketika aku mulai tersadar, aku berada di rumah sakit. Tubuhku terasa sakit, dan pandanganku kabur. Di sampingku, Mas Rizky duduk dengan wajah yang pucat, memegang tanganku dengan erat. "Sekar, kamu sudah bangun," teriaknya penuh haru. "Apa yang terjadi, Mas?" tanyaku dengan suara serak. "Perampok itu sudah ditangkap. Kamu sangat berani, Sekar." Ibu menyesal," ucapnya. Di sudut ruangan, aku melihat ibu mertuaku dengan mata yang penuh air mata. Ibu sangat menyesal, Sekar. Apa yang kamu lakukan untuk ibu? Ibu tidak bisa melupakan itu. Ibu berjanji akan berusaha menerima kamu," katanya, suaranya bergetar. Mendengar kata-katanya, aku merasakan sesuatu di dalam hatiku. Mungkin justru dari peristiwa mengerikan ini, semua jembatan baru terbuka antara kami. Sebuah harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Setelah kejadian itu, hubungan kami berubah drastis. Ibu mertuaku tak lagi memandangku rendah. Dia mulai menghargai setiap usaha yang kulakukan dan menerima bahwa aku adalah bagian dari keluarga ini. Bukan karena kekayaan, tetapi karena pengorbanan dan ketulusan hati yang telah kutunjukkan. Beberapa minggu kemudian, ibu mertua secara perlahan mulai membuka diri. Kami sering menghabiskan waktu bersama di dapur, memasak hidangan kesukaan Mas Rizky, dan dalam proses itu, kami membangun ikatan yang lebih erat. Suatu hari, ketika kami sedang membuat kue ulang tahun untuk Mas Rizky, ibu mertua tiba-tiba berhenti dan menatapku. "Sekar, ibu tahu, ibu tidak pernah bersikap baik padamu. Tapi sekarang, ibu ingin kamu tahu bahwa ibu menghargai semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga ini. Terima kasih ya, Sekar," ucapnya dengan tulus. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Kehidupan kami kini jauh lebih damai. Mas Rizky dan aku sering menghabiskan waktu bersama dan saling mendukung dalam setiap langkah. Keluarga besar Mas Rizky pun mulai beradaptasi dengan kehadiranku. Mereka mengundang kami untuk menghadiri berbagai acara keluarga, dan aku merasa semakin diterima. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami semakin harmonis. Kami merayakan setiap momen kecil, dari ulang tahun Mas Rizky hingga perayaan hari raya, dengan penuh kebahagiaan. Satu persatu, anggota keluarga Mas Rizky pun mulai membuka diri dan menerima kehadiranku dengan hangat. Kini aku tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang dua orang, tetapi juga tentang keluarga yang saling mendukung dan menghargai. Dalam pernikahan kami belajar untuk saling melengkapi dan menghormati satu sama lain. Mas Rizky selalu ada untukku, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik baginya. Meski melalui banyak rintangan, kini aku merasa bahwa aku benar-benar telah menjadi bagian dari keluarga ini, bukan karena status, tetapi karena cinta yang tulus. Kami merayakan kebersamaan, dan dengan senyuman, aku tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh harapan dan cinta. Dan di dalam hatiku, aku mengucapkan terima kasih kepada segala ujian yang telah membawaku pada cinta yang sejati. Kami adalah keluarga, dan kami akan menghadapi segalanya bersama dan selamanya.